Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Feria dan teman-teman semua. Selamat bergabung dalam menyaksikan video materi pembelajaran Lembaga Keuangan Syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Serlin Angelina Hermawan sebagai pembicara 1 dan rekan-rekan saya Zakia Maulinda sebagai pembicara 2 serta Imtiaz Insan Syarif sebagai pembicara 3. Kami akan mempresentasikan penghimpunan dana bank syariah. Kami memilih Bank BSI sebagai bahan materi presentasi kali ini. Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Bank ini berfokus pada layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank BSI menyediakan berbagai produk dan layanan seperti tabungan, pembiayaan, investasi, dan berbagai solusi keuangan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Dengan berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia, Bank BSI telah berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi yang berlandaskan syariah di negara ini. Bank BSI berkomitmen untuk memberikan pelayanan perbankan yang memenuhi standar syariah dan kebutuhan nasabah yang ingin bertransaksi dengan cara yang halal. Mengapa kami memilih untuk mempresentasikan produk, syarat, serta sarana penarikan tabungan, deposito, dan giro dari Bank BSI di antara banyak bank syariah di Indonesia lainnya? Mari kita eksplorasi alasan dibalik pilihan kami dalam presentasi ini. Berikut saya akan memaparkan berbagai produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank BSI. Ya, terdapat 18 produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank BSI. Dari tabel yang ditampilkan telah tertera nama produk tabungan dan keterangannya. Terdapat juga syarat setoran awal untuk membuka tabungan-tabungan di Bank BSI ini, serta biaya administrasinya. Ya, di sini terdapat jenis tabungan, BSI tabungan falas, tabungan haji, tabungan isi mudharabah, dan lain-lain. Deskripsinya juga ada. Ya, jenis tabungan BSI tabungan falas, deskripsinya tabungan mata uang dolar. Jadi, tabungan ini bermata uang dolar. Setoran awalnya juga menggunakan nominal 100 US dollar dan biaya administrasinya juga US dollar. Nah, untuk jenis tabungan lainnya ya menyesuaikan. Ada yang setoran awalnya 100.000 rupiah, ada yang 1 juta rupiah, ada yang bebas sesuai PKS, sesuai perjanjian, dan lain-lain. Biaya administrasinya juga sama. Ada yang menggunakan rupiah, ada juga yang gratis, ada juga yang sesuai PKS atau sesuai perjanjian. Ya, tabungan bank syariah di Indonesia juga memiliki tabungan yang favorit. Ya, dari 18 jenis tabungan BSI yang tertera di atas, tidak semuanya cocok untuk kebanyakan nasabah. Namun dari pilihan sebanyak itu, ada beberapa jenis tabungan yang menjadi favorit loh teman-teman. Yaitu banyak digunakan dan menjadi pilihan setiap kali nasabah membuka rekening baru. Daftar tabungan favorit di Bank Syariah Indonesia antara lainnya, yang pertama, tabungan isi mudharabah. Tabungan isi mudharabah ini adalah jenis tabungan BSI yang cocok untuk hampir semua nasabah. Ini adalah tabungan universal yang bisa digunakan oleh semua nasabah di semua segmen. Jika kamu tidak memiliki tujuan keuangan yang spesifik dan hanya ingin menyimpan uangmu di BSI, maka isi mudharabah adalah pilihan tabungan yang tepat. Yang kedua, ada tabungan isi wadiah. Tabungan BSI lainnya yang memiliki sifat universal adalah isi wadiah. Jenis tabungan ini cocok untuk kebanyakan pengguna yang sekedar ingin menyimpan uangnya di bank syariah. Jika dilihat dari cara BSI melakukan pemasaran,
tabungan isi wadia ini lebih menyasar kaula muda. Namun, tentu saja semua kalangan bisa membuat rekening tabungan jenis ini. Yang ketiga, ada tabungan haji Indonesia. Jenis tabungan BSI favorit berikutnya adalah tabungan haji Indonesia. Seperti namanya, tabungan ini memiliki tujuan spesifik, yaitu untuk perencanaan haji dan umroh. Tabungan haji ini berlaku untuk seluruh usia. Jadi yang kecil, muda, dan tua bisa ditampung semuanya. Jika kamu memiliki rencana ke Baitullah, tegaskan niat dan membuka rekening tabungan haji Indonesia bekerja sama dengan BSI. Tabunganmu sampai sesuai peruntukan dan tinggal menunggu waktunya berangkat. Yang keempat, ada tabungan junior. Jenis tabungan BSI yang juga bisa diajukan secara online adalah tabungan junior, yaitu tabungan khusus untuk anak-anak dan pelajar yang masih berusia di bawah 17 tahun. Jenis tabungan ini sangat cocok untuk para orang tua yang ingin membuatkan rekening pribadi untuk putra-putrinya agar memiliki kebiasaan menabung sejak dini. Yang terakhir, ada tabungan prima. Tabungan prima BSI adalah jenis tabungan khusus untuk nasabah high net worth. Ya, jadi definisi high net worth individual atau HNWI adalah nasabah dengan aset liquid di atas rata-rata. Atau jika harus menyebut angka, yaitu mereka harus memiliki kekayaan 6-7 digit dolar Amerika Serikat atau di atas 100 miliar rupiah. Namun tidak harus sekaya itu untuk membuka jenis tabungan BSI ini. Selama kamu bisa menyediakan setoran awal sebesar 25 juta, ya bisa membuka tabungan ini. Ya, selanjutnya terdapat beberapa syarat dan cara membuka rekening tabungan BSI secara online maupun offline. Syarat membuka rekening tabungan BSI yang secara online, yang pertama, harus ada KTP. Yang kedua, NPWP. Yang ketiga, foto lama tanda tangan. Yang keempat, setoran awal menyesuaikan ketentuan. Yang kelima, handphone untuk mengunggah foto dan melakukan video call dengan customer service. Ya, cara membuat kartu ATM BSI via website BSI. Buka link pendaftaran berikut: https://webform.bsm.co.id/. Ya. Di situ nanti ada ketentuan-ketentuan dan cara untuk membuka rekening secara online. Selanjutnya, cara membuat kartu ATM BSI via BSI Mobile. Selain melalui website, kartu ATM BSI juga dapat dibuat melalui aplikasi BSI Mobile dengan langkah-langkahnya ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi harus download dulu BSI Mobile melalui Google Play Store atau App Store. Selanjutnya, terdapat syarat membuka rekening tabungan BSI secara offline, yaitu perlu diperhatikan membawa KTP dan juga NPWP. Cara membuat kartu ATM BSI secara offline, yang pertama, mendatangi kantor cabang BSI, ambil nomor antrian. Setelah tiba giliran, temui petugas customer service, sampaikan tujuan untuk membuka rekening BSI. Petugas akan menanyakan, sudah membuat rekening bank syariah melalui online?
petugas akan memberikan lembaran formulir untuk pendaftaran. Serahkan berkas persyaratan lainnya dan juga formulir pendaftaran. Petugas akan mengarahkan langkah selanjutnya. Terakhir, setelah proses pendaftaran selesai, kamu akan mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM BSI. Selanjutnya, terdapat berbagai sarana penarikan dari tabungan BSI. Yang pertama, ATM. Penarikan melalui ATM adalah proses di mana kalian mengambil uang tunai dari rekening bank kalian menggunakan mesin ATM. Kalian memasukkan kartu debit ke mesin, masukkan PIN, memilih jumlah uang yang ingin ditarik, dan mesin akan mengeluarkan uang tunai sesuai permintaan kalian. Yang kedua, ada buku tabungan. Cara penarikan menggunakan buku tabungan yaitu kalian datang ke kantor bank dengan menyerahkan buku tabungan dan menandatangani slip penarikan. CS menerima buku tabungan dan slip penarikan untuk diverifikasi terlebih dahulu dan langsung membawa ke kasir untuk dicairkan. Ya, yang ketiga slip penarikan. Yang keempat ada mobile banking, terus juga internet banking, juga ada cek ya. Baik, sudah saya sampaikan mengenai produk, syarat, dan cara serta sarana penarikan dari tabungan BSI. Bagian selanjutnya, Zakia Maulinda akan menyampaikan 2 contoh produk, syarat, dan sarana penarikan dari deposito BSI. Baik, jadi di sini saya sebagai pembicara 2 yang akan membahas mengenai produk deposito BSI serta sarana penarikan deposito BSI. Kita bahas yang pertama dulu, yakni produk deposito BSI. Ada 2 produk, yakni BSI Deposito Rupiah dan BSI Deposito Falas. Kita bahas BSI Deposito Rupiah terlebih dahulu. Deposito ini menggunakan mata uang rupiah dan berjalan dengan akad mudharabah. Tentang waktu yang disediakan yaitu 1, 3, 4, dan 12 bulan. Cara pengajuannya memerlukan persyaratan utama berupa KTP dan NPWP. Ketika menggunakan layanan ini, terdapat ketentuan tarif dan biaya yang perlu kamu ketahui sebagai berikut. Ada setoran awal, yaitu seharga 2 juta. Ada break deposito seharga 25.000. Ada penggantian bilet yang rusak seharga 10.000. Ada bagi hasil deposito BSI Syariah untuk nasabah sebesar 55% dalam 1 bulan. Baik, masuk yang kedua, BSI Deposito Falas. Apa sih BSI Deposito Falas itu? BSI Deposito Falas yaitu deposito BSI yang menggunakan valuta asing dolar Amerika. Produk keuangan ini berjalan dengan skema mudharabah. Jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Ketentuan terkait biaya serta persyaratan yang perlu kamu persiapkan untuk menggunakan layanan ini adalah sebagai berikut. Ada setoran awal seharga 1.000 US dollar, ada break deposito seharga 10 US dollar, ada juga persyaratan dokumen seperti KTP, NPWP, paspor, kitas, serta kitab. Dan yang terakhir itu ada bagi hasil deposito BSI Syariah untuk nasabah sebesar 55% dalam 1 bulan. Baik, masuk pembahasan yang terakhir ada sarana penarikan deposito BSI. Ada 2 sarana. Yang pertama, deposito berjangka menggunakan bilet deposito. Dan yang kedua, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dibahas oleh pembicara 3 yaitu Imtiaz Insan Syarif. Saya akan menjelaskan produk giro BSI. Di Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa produk giro. Yang pertama yaitu BSI Giro Rupiah. Jenis transaksi pertama yakni dari giro rupiah. Kamu dapat bertransaksi dengan didasarkan prinsip wadiyah sehingga sesuai dengan asas syariah.
kamu juga berkesempatan mendapatkan bonus bank dari transaksi ini. Yang kedua, BSI Giro Falas. Selain transaksi giro rupiah, BSI juga menyediakan transaksi giro falas untuk kamu yang memiliki dana dalam mata uang US dollar. Yang ketiga, BSI Giro Ekspor SDA. Jenis produk ini memberikan layanan untuk pembiayaan kepemilikan rumah atau dapat pula digunakan sebagai properti berhadiah porsi haji dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, BSI Giro Optima. Giro Optima merupakan produk BSI yang menempatkan dana di giro untuk digunakan sebagai transaksi perusahaan dengan hasil yang lebih optimal. Yang kelima, BSI Giro Pemerintah. Produk BSI yang satu ini dapat pula digunakan sebagai agunan loh. Untuk hasil dari keuntungan giro pemerintah dibagi setara dengan saving dari saldo rata. Dan selanjutnya terdapat syarat-syarat pembukaan giro Bank Syariah Indonesia. Syarat-syarat untuk membuka giro BSI yaitu dokumen KTP untuk warga negara Indonesia. Yang kedua, dokumen kartu izin menetap sementara untuk warga negara asing. Yang ketiga, NPWP. Yang keempat, setoran awal sebesar 500.000. Yang kelima, formulir pembukaan giro. Dan selanjutnya juga terdapat sarana penarikan giro BSI. Sarana penarikan giro BSI terdapat dua cara, yaitu dengan menggunakan cek dan juga biliet giro. Cek merupakan perintah tertulis dari nasabah pada bank untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu atas namanya atau yang ditunjuk. Dengan kata lain, cek menjadi surat perintah tanpa syarat dari nasabah pada bank di mana nasabah tersebut menyimpan uangnya. Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah rekening giro kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening penerima dana yang disebutkan. Selanjutnya, bentuk rekening koran BSI. Seperti yang bisa kalian lihat, bentuk rekening koran BSI. Rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh yang menampilkan transaksi keuangan pada suatu rekening dalam periode tertentu. Dengan adanya rekening koran, pemilik rekening bisa memantau seluruh transaksi yang ada pada rekening mereka setiap saat, serta memastikan jika setiap transaksi yang dilakukan sudah tercatat dengan benar. Baik, sudah saya sampaikan mengenai produk, syarat, dan cara serta sarana penarikan dari tabungan BSI. Dan Sakia Maulinda yang telah menjelaskan dua contoh produk, syarat, dan sarana penarikan dari deposito BSI, serta Imtiaz Insyan Syarif yang telah menyampaikan produk, syarat, sarana penarikan giro, dan juga rekening korannya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.